Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hati dalam channel Hati Dahsyat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah konten menarik dan perlu disimak karena ini sangat penting sekali terkait budidaya ikan cupang. Dan video konten kali ini merupakan sharing ilmu saya selama berbudidaya ikan cupang selama ini dan faktor-faktor kegagalan dalam berbudidaya ikan cupang dan bagaimana cara mengatasinya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman subscribe dulu agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video konten terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan dalam proses budidaya ikan cupang adalah air ya teman-teman. Jadi teman-teman sebisa mungkin melakukan persiapan air, di mana air tersebut harus berkualitas untuk budidaya ikan cupang. Jadi air tersebut sebisa mungkin tidak mengandung bakteri ataupun jamur yang berbahaya yang kelak nanti akan menyerang ikan cupang itu sendiri. Apalagi dalam proses budidaya ikan cupang yang anakan itu sangat rawan terhadap jenis-jenis infusoria, bakteri ataupun jenis jamur teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengatasi permasalahan air tersebut, teman-teman sebisa mungkin mengendapkan air. Jadi teman-teman siapkan paling tidak satu wadah khusus untuk penampungan air, dan dalam wadah tersebut teman-teman bisa kasih semacam daun ketapang, daun pisang kering, ataupun pemberian garam krosok ataupun garam dapur. Kemudian yang kedua terkait indukan ya teman-teman jangan meremehkan tatkala berbudidaya ikan, jangan meremehkan indukan. Jadi teman-teman harus siapkan indukan yang benar-benar siap dipijah. Jadi pada saat sebelum pemijahan teman-teman sebisa mungkin memberi pakan indukan tersebut dengan pakan yang berkualitas, yaitu dengan menggunakan pakan jentik nyamuk teman-teman. Karena seperti pengalaman saya sudah itu pakan menggunakan jentik nyamuk itu adalah pakan terbaik untuk menghasilkan telur yang banyak dan berkualitas, dimana memiliki daya tetas yang tinggi dibandingkan tidak menggunakan pakan jentik nyamuk. Kemudian yang ketiga teman-teman, usahakan jangan terlambat untuk memindahkan indukan jantan. Jadi pada saat telur ikan cupang tersebut menetas, teman-teman harus melakukan pengecekan atau survei dengan melihat perilaku dari induk jantan tersebut. Apabila induk jantan tersebut pintar dalam mengasuh budaya larva cupang, teman-teman bisa menahan indukan tersebut sampai budaya tersebut cukup umur sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu. Akan tetapi jika dalam kurun waktu tersebut indukan jantan tersebut respon terhadap budaya tersebut memakannya, itu teman-teman harus segera mengambil indukan jantan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pemberian pakan ya teman-teman. Jadi pemberian pakan larva cupang ini teman-teman tidak boleh terlambat, karena jika pemberian pakan larva cupang ini terlambat, larva cupang tersebut akan kembung teman-teman. Jadi ditandai dengan larva cupang tersebut berenang dengan kepala agak ke bawah dan perut ke atas teman-teman. Jadi itu namanya kembung, dan itu disebabkan karena telat pemberian pakan. Jadi usahakan teman-teman pada saat melakukan pengecekan pada larva cupang tersebut, sekiranya larva tersebut sudah bisa berenang aktif, teman-teman harus memberikan pakan sehingga tidak terjadi kejadian larva ikan cupang tersebut kembung. Kemudian yang kelima adalah predator jentik nyamuk ya teman-teman. Jadi salah satu penyebab kegagalan dalam budidaya itu adanya predator jentik nyamuk. Jadi jentik nyamuk itu bisa memakan larva atau budaya ikan cupang teman-teman. Jadi teman-teman sebisa mungkin menghindari adanya jentik nyamuk dalam wadah budidaya pembesaran larva ikan cupang. Caranya seperti apa? Yaitu yang pertama, teman-teman siapkan jaring teman-teman. Jaring bisa dilihat dalam video ini, bisa menggunakan jaring ataupun menggunakan tutup berupa papan ataupun media-media sejenisnya, sehingga nyamuk tidak bisa
hinggap dan bertelur di wadah pembesaran larva cupang tersebut. Atau teman-teman bisa menggunakan obat nyamuk ataupun bisa menggunakan aerator. Jadi aerator tersebut disetting bergerak agar sebisa mungkin nyamuk tersebut tidak bisa bertelur di situ. Kemudian yang keenam, yang perlu diperhatikan teman-teman dalam proses budidaya atau pembesaran larva cupang adalah wadah teman-teman. Jadi sebisa mungkin wadah yang digunakan dalam pembesaran larva cupang tersebut jangan terlalu kecil teman-teman. Jadi usahakan rentang waktu sekitar 2 atau 3 minggu teman-teman, itu teman-teman harus menyiapkan wadah yang lebih besar daripada wadah pemijaan. Kan biasanya di pemijaan itu menggunakan ember ataupun menggunakan timba. Teman-teman usahakan sekitar usia 2-3 minggu teman-teman pindah larva atau burayak cupang tersebut ke tempat yang lebih besar agar pertumbuhannya maksimal. Kemudian yang ketujuh teman-teman, itu karena suhu air terlalu dingin teman-teman. Jadi untuk larva ikan cupang ini cocok sekali atau suhu yang tepat yaitu pada suhu kisaran 26-28 derajat ya teman-teman. Teman-teman harus selalu melakukan pengecekan, apalagi sekarang ini lagi posisi matahari di titik terjauh dari bumi, sehingga suhu di bumi ini cenderung dingin pada saat malam hari. Jadi teman-teman harus melakukan pengecekan. Tatkala suhu dingin tersebut, teman-teman harus ambil sikap bagaimana untuk menaikkan suhu di air tersebut. Caranya seperti dengan menggunakan aerator ataupun dengan pemanas air water heater teman-teman. Kemudian yang ke-8 adalah burayak atau larva ikan cupang tersebut dimakan indukan. Nah, jadi teman-teman harus selalu melakukan pengecekan ya teman-teman. Jadi larva tersebut kan tidak berdaya. Tatkala ada indukan, bisa jadi larva tersebut dimakannya, sehingga teman-teman harus sering-sering melakukan pengecekan apakah kondisi tersebut aman. Dan apabila indukan tersebut memakan larva cupang tersebut, teman-teman bisa memindahkan indukan tersebut dengan menggunakan tangan ataupun bisa menggunakan serok. Kemudian yang ke-9 adalah dalam proses pemijaan teman-teman usahakan ukuran daripada indukan jantan dan indukan betina itu tidak berbeda jauh. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa indukan jantan memiliki anatomi yang kecil dan memanjang, dan untuk indukan betina memiliki postur tubuh yang agak tebal dan gemuk. Hasil telur yang dihasilkan maksimal. Karena jika antara indukan jantan dan indukan betina itu tidak seimbang secara ukuran, itu proses perkawinannya juga tidak akan sempurna. Bisa jadi telur yang dikeluarkan itu tidak semuanya atau tidak 100%. Kemudian yang ke-10, indukan jantan dan indukan betina belum cukup umur. Jadi usahakan teman-teman mengawinkan indukan ikan cupang itu pada usia 6 bulan ke atas teman-teman. Meskipun pada usia 4 bulan itu indukan cupang itu sudah bisa disiapkan, akan tetapi hasilnya belum bisa maksimal teman-teman. Jadi tahan dulu sampai usia itu 6 bulan agar dihasilkan telur yang banyak dan berkualitas. Biasanya telurnya lebih besar daripada telur yang masih usia 4 bulan, dan telurnya juga lebih banyak, dan tingkat tetasnya juga lebih tinggi daripada indukan cupang yang masih muda sekitar 4-5 bulan. Jadi usahakan pada posisi usia 6 bulan ke atas. Kemudian yang ke-11 teman-teman, itu yang paling penting dan tidak bisa dianggap remeh, yaitu jangan terlalu banyak memberi pakan ikan teman-teman. Jadi memberi pakan larva ikan cupang itu baiknya sedikit-sedikit teman-teman. Nanti kalaunya habis baru ditambahkan lagi. Itu pun jumlahnya tidak boleh terlalu banyak, karena kalau jumlahnya terlalu banyak, larva ikan cupang tersebut kebutuhan makannya sangat sedikit sekali, dan sisa daripada makanan yang kita kasihkan itu mengendap ke dasar dan menimbulkan tumbuhnya jamur, sehingga airnya bisa berbau ataupun terserang bakteri ataupun kuman-kuman yang berbahaya, sehingga larva ikan yang masih rawan sekali terhadap bakteri itu akan cenderung mati teman-teman. Oke, mungkin gitu aja video konten dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Hadi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.